Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dengan Pak Haji Sukari, peternak kelinci yang kelincinya sangat banyak. Haji, selain kelinci ini dimanfaatkan dagingnya, kemudian juga karena bagus, lucu, dijual, itu anak-anaknya kan dijual untuk hiburan, untuk kesenangan. Ini untuk urinnya dimanfaatkan tidak Pak sih? Ya, saya memang dimanfaatkan urinnya. Dengan kita tujuannya untuk memanfaatkan urin kelinci itu ya memang dari zaman dulu itu dari nenek moyang itu kan. Iya. Memang sudah dimanfaatkan urin kelinci. Semua urin istilahnya dari binatang itu digunakan. Iya. Cuma kayaknya lebih bagus urin kelinci. Bagusnya urin kelinci apa? Sumpama kita ngambil langsung kita gunakan itu bisa. Tidak ada fermentasi lagi istilahnya untuk langsung apa? Dindapkan dulu dari satu kotoran ini kemudian disiramkan ke tanaman-tanaman, itu bagus. Bagus. Ya? Tapi ada upaya lain tidak? Supaya lebih bagus lagi. Ada. Itu saya ada di namanya dicampur atau terfermentasi itu ada campurannya. Ya, baik. Kita ini kan urinnya dikumpulin ya, Pak. Iya. Dikumpulin, semua urinnya dikumpulin di dalam satu wadah. Iya. Nanti dibuat pupuk organik cair ya. Betul. Pupuk organik cair dari urin kelinci. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita saksikan. Iya, boleh. Molase atau tetes tebu. Oh, ini molase. Ini E4. Dengan ini saya untuk starter ya. Iya. E4 efektif mikroorganisme. Terus dan ini dengan campuran ini Yakult. Oh, Yakult itu probiotik ini. Probiotik. Jadi ini cuma macam 3 untuk campuran untuk urin kelinci untuk menambah penyuburan itu. Untuk lebih efektifnya urin ini dicampur lagi, di fermentasi ya Pak ya. Caranya bagaimana Pak? Caranya ini saya campurkan. Ini urin kelinci. Ini urin kelinci. Ini bahan campurannya dulu. Cukup satu saja? Cukup satu. Untuk berapa liter? Untuk 5 liter. 5 liter. Ini saya siapkan urinnya ya kurang lebih 5 liter udah. Cuma ini campurannya. Ya. Kita taruh sini. Oh, gitu ya. Dengan ini saya taruh 5 tutup ini. Oh, 2, 3, 4, udah 5. Dengan ini molase. Berapa molasenya? Molase kita pakai 3 ini. 3 tutup saja. Oh, itu. Ini molase ini katanya kalau bahasa orang Jawanya kerak gula, itu dari pabrik gula, yang gula yang tidak mengkristal itu. Jadi inti pelau jarung Ini untuk campuran ini. Berapa tutup Pak? 3 tutup ya untuk 5 liter. 5 liter urin kelinci. Dengan kita tidak menggunakan air untuk campuran ini, cuma supaya kita cepat campur gitu ya. Makanya kita pakai airnya ini campurannya urin kelinci juga. Makanya untuk mencampurkan ini supaya cepat. Nah, secukupnya. Nanti kita pakai aduk dari kita aduk langsung ya, maksudnya supaya campur menyatu, yang maksudnya itu.
Tuh. Diaduk supaya rata. Supaya rata. Ngobrol-ngobrol Pak Haji, dari dinas ada yang pernah datang tidak? Tidak Belum ada? belum ada. Justru itu saya tuh kalau ya dari dinas tuh mengetahui sebetulnya yang saya maksud itu ya memang saya membuktikan sendiri suatu itu yang di belakang nanti itu ada tanaman yang saya Tanaman-tanaman yang sudah memanfaatkan urin kelinci ini. Cuma saya cuma baru satu macam aja ini yang tanaman yang sekarang itu kangkung sekitar umur setengah bulanan lah itu kangkung itu. Iya. Ini jadi sebenarnya urin kelinci ini manfaatnya banyak ya untuk pertanian ini untuk pertama ya. Untuk palawija, untuk apa? Dengan untuk di padi juga ya, ada yang sudah 1 tahun, sudah 1 tahun bisa 2 kali panen itu. Iya. Pakai ini yang orang pernah. Jadi nanti produknya padi organik. Organik, iya. Padi organik karena tidak menggunakan pupuk kimia, tidak menggunakan pestisida. Tidak. Ini menggunakan POC, pupuk organik cair dari urin kelinci. Ini fermentasi dari urin kelinci. Jadi ini manfaatnya banyak sekali urin kelinci ini. Selain dimanfaat ke kelinci itu, selain dimanfaatkan dagingnya, kemudian keindahannya, juga kotorannya ternyata bermanfaat untuk pertanian. Ini sudah campur Pak Haji? Sudah ya. Kalau terus sudah kita dicampurkan lagi ke bahan ini. Iya. Jangan didirikan. Sebelum kan ada orang yang langsung didikir, langsung dikocok dirikannya. Kita sekalian aja dijadikan. Ini kan tadi sudah masuk dari sini. Kita campurkan di embernya lagi. Ini sudah nggak bau, udah tidak bau urin ini Pak? Udah, ya itu apalagi kalau diendapkan mengurangi baunya ya. Iya, ini tidak bau urin kelinci ya karena sudah tadi ada molase, ada E4, ada Yakult. Ini Yakult ini tidak hanya untuk diminum saja, tapi bisa untuk bikin pupuk. Silakan Pak Haji. Coba ini kita taruh di sini. Tuh, katanya itu masih ada Terus dari campur ini kemudian kita ini yang namanya dicampur, namanya tuh katanya sudah difermentasi. Nah, ini harus kita disimpan di dalam jerigen. Disimpan sebelum kita gunakan. Sebenarnya urin kelinci ini digunakan langsung bisa. Tapi untuk lebih baiknya cara fermentasi. Untuk berapa hari Pak Haji? Ini cara fermentasinya minimal 1 minggu. 7 hari ya. 7 hari. Setengah bulan lebih baik gitu. Ya, jadi lebih lama lebih baik. Cuma karena terbatas kalau sudah macam begini. Cuma 6 bulan. Selama 6 bulan itu berarti netral seperti urin biasa lagi. Iya. Jadi harus kita gunakan. Ini cukup tadi campuran yang seperti tadi. Insya Allah cukup 5 liter. Karena tuh berubah warnanya juga. Sudah kan? Tidak kelihatan urin kelincinya. Pak Haji ini belajar otodidak atau belajar ada yang otodidak ya. Saya tuh selalu istilahnya penasaran orangnya begitu mempelajari. Ini di bidang kelinci, maunya di bidang itik. Kalau di bidang itik saya boleh kata 100%. Pokoknya memelihara itik tuh sampai menetaskan saya bisa. Jadi ada bimbingan dari penyuluh atau dari dinas? Tidak ada. Saya tuh belum ada mungkin. Saya sebetulnya butuh yang macam itu untuk membimbing kita, biar kita untuk tenaga kerasnya, untuk apa? Untuk dasar misalnya kita melatih dengan
supaya orang-orang semangat tuh kita bisa insya Allah. Sebenarnya kita juga perlu bimbingan dari para ahlinya. Ahlinya, mungkin lebih tahu dari orang-orang dinas itu. Nah, pas 5 liter kan campuran tadi. Setelah ini kita tutup dan sering buka tutup aja. Nah, makanya ini kalau satu hari ini dari sekarang ditutup. Nah, besok kalau nggak dibuka ini mekar. Jadi keluar gas. Dibuka lagi. Kalau macam ini sehari sekali tetap harus dibuka. Harus dibuka. Ngeluarkan anginnya. Karena ini nanti isinya gas ya. Isinya gas. Nah, ada yang sudah berapa hari itu yang saya coba bikin yang tadi ini, yang sudah belum waktunya ya 3 hari lagi lah. Yang ini yang di Dirigen ini bikin yang sudah jadi ada. Jadi pemirsa, kita melihat fermentasi urin kelinci yang sudah beberapa hari dilakukan. Ini contohnya ada di mana Pak Haji? Di sini ya. Ini sudah 3 hari yang lalu ya? Iya. 3 hari yang lalu. Ini fungsinya apa Pak Haji? Fungsinya ini ya makanya kita supaya jangan buka tutup tiap hari. Jadi kita ini dirapet pakai selang dan ini dari air. Jadi gas ini langsung nanti ini kalau kadang-kadang megas makanya itu keluar keringatnya. Ini jadi kita lepas ya buka tutup. Gitu biar ini tidak tiap hari buka tutup. Nah, ini jadi udara masuk ke sini, gas itu keluar nanti ke sini. Itu. Jadi ini nanti seminggu beberapa hari lagi sudah 2 hari lagi siap jadi digunakan, dimanfaatkan. Baik untuk palawija, untuk padi ya, tanaman padi dan tanaman-tanaman yang lain. Kalau mau lihat bukti istilahnya saya tanam kangkung baru setengah bulan ada di belakang kandang. Iya, nanti kita lihat tanaman kangkung yang 100% dari organik, komposnya, dari, memanfaatkan urin kelinci. Baik. Kita lihat tanaman apa? Kangkung yang 100% organik. Organik betul. Memanfaatkan urin kelinci dan kotoran kelinci. Baik, Pak Haji. Ini kalau kangkung di sini. Manupanggagana Palembang Sakti Indonesia Jaya Manuka Dali Pangka Koncarana Resep Kahiji Rukun Sakabihna Manuka Dali Manupanggagana Palembang Sakti Indonesia Jaya Manuka Dali Pangka Koncarana Resep Kahiji Rukun Sakabihna